Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, wabil khusus akhinal kiram Dr. Andes Haji Hashim Nur, Bapak Abdurrahman serta Bapak M. Nur dan seluruh jamaah yang saya tidak sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, takzim dan mahabbah saya kepada hadirin. Kesempatan mulia ini marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka memenuhi taklim kita yang kita adakan setiap malam Jumat di Masjid Jami' Khairul Huda ini. Mudah-mudahan niat langkah kita mendapat pahala dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya yang setia menjalankan syariatnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa mendapat syafaatul ujma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamati kelak. Para jamaah, marilah kita awali dengan membaca umul kitab ala hadihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslus saminu fil mahabbati. Pasal yang ke-8 pada menyatakan kasih akan Allah Subhanahu wa taala. Pasal yang ke-8 pada menyatakan cinta akan Allah Subhanahu wa taala. Adapun mahabbah, yakni kasih akan Allah, yakni cinta akan Allah Subhanahu wa taala itu, maka yaitu sifat kepujian yang dipuji oleh hukum syara, dan yaitu martabat yang tinggi, yakni menyampaikan kepada ma'rifatullah. Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasawfa ya'tillahu biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbunah.
yang artinya dan lagi mendatangkan Allah Subhanahu wa taala dengan kaum yang kasih, dengan kaum yang cinta akan mereka, dan Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Ini Allah mengatakan ada didatangkan oleh Allah satu kaum yang cinta kepada Allah dan juga cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang diawali kecintaan Allah ialah kita memperbanyak salat, yang terutama ialah salat fardu, terlebih-lebih salat-salat sunnah yang diterapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbagai macam salat. Salat-salat sunnah yang disyariatkan oleh baginda seperti salat duha, ya, salat tahajud, salat isyraq, dan juga berbagai macam kesunahan-kesunahan yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama salat fardu yang kita terapkan sebaik-baiknya. Adapun sembahyang itu, salat itu ada 5 perkara. Yang pertama sembahyang pada lughah. Maksud saya di sini diterapkan 2 perkara, bukan 5 perkara, 2 perkara. Adapun sembahyang itu 2 perkara. Pertama sembahyang pada lughah, dan yang kedua sembahyang pada hukum syara. Dan makna sembahyang pada lughah itu yaitu meminta, memohon kepada Allah, berdoa, munajat. Disimpulkan bahwa pada kesempatan kita sholat, kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah aku menyembah dan kepada Engkaulah aku memohon pertolongan. Di situ banyak artinya kita memunajat, memohon kepada Allah. Kita juga mohon petunjuk yang dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya, jadi di situ kita memohon kepada Allah, tunjukilah ya Allah ke jalan yang lurus. Ya, ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sirat itu adalah jalan yang lurus, jalan yang orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah di dalam salat banyak ketentuan-ketentuan munajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan kita berdoa, meminta, munajat kebajikan. Inilah makna salat atau sembahyang pada lughah. Dan adapun makna sembahyang pada syara, hukum syara itu yaitu dikata oleh Imam Rafi'i radhiyallahu an, beliau mengatakan aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri wa muhtatamatun bit taslimi bisyuruti al mahsusah. Ini yang dikatakan oleh Imam Rafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kalau dalam salat itu adalah aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bit takbiri wa muhtamatun bit taslimi bisyurutil mahsusati, yang artinya bermula makna sembahyang pada syara. Bermula makna sembahyang pada syara itu yaitu beberapa bacaan dan juga beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan juga disudahi dengan salam, dan juga dengan beberapa syarat yang tertentu. Itulah salat. Nah, maka di sini disimpulkan itu rukun salat itu yang dikatakan ada rukun qauli, ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah. Nah ini ya, maka di situ ada ucapan,
Ya, di situ ada fi'liyah, gerakan. Ya, itu artinya fi'liyah itu perbuatan. Maka dikatakan aqwalun wa af'alun, ada perkataan dan juga ada perbuatan. Nah, kalau di sini dia sholat enggak aqwal, enggak sah. Kalau dia sholat enggak af'al pun tidak sah, sebab udah termasuk rukun. Aqwal rukun, af'al juga rukun. Nah, ini harus diterapkan. Kita harus tahu tata cara sholat, tata cara sembahyang. Ini ketentuan sholat yang dikatakan ya sembahyang itu dalam rukun syara ini. Ya, jadi diterapkan ada aqwal, ada af'al. Yang dimulai itu dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam dengan beberapa syarat yang tertentu. Bermula syarat yang mewajibkan sembahyang itu yaitu 3 perkara. Syarat yang mewajibkan buat orang yang sholat itu ada 3 perkara. Pertama, Islam. Kalau bukan Islam, sholat enggak sah. Islam dulu baru kita lakukan sholat. Kalau orang kafir sholat enggak sah, sebab dia belum Islam. Syaratnya Islam dulu. Dan yang kedua, balik. Ya, balik. Kita udah balik apa belum kita? Udah berkali-kali balik kita, ya. Nah, ini balik menjadi persyaratan. Kalau anak-anak dia sholat bagaimana? Sah. Tapi pahalanya kalau sholatnya itu baik, sholatnya nggak main-main, sholatnya nggak bercanda, pahalanya dibuat orang tuanya, bukan buat dirinya, buat diri sendiri bukan. Itulah keuntungan anak kita yang kecil udah melakukan sholat yang soleh, yang baik, pelaksanaan sholatnya bukan bercanda. Ini anak-anak sholatnya bukan sholat beneran, sholat candaan, main-main. Nah, ya. Nah, ini artinya sholatnya itu belum benar, belum lempeng, masih begol-begolan, artinya belum lurus, ya. Nah, ini nggak apa-apa kalau dia belum balik. Tapi kalau setelah dia balik nanti buat dirinya sendiri harus terapkan dengan yang sebaik-baiknya sholat itu. Ya, kalau dia baik, sholatnya baik, lurus, nggak bercanda, ya, absah, pahalanya dibuat orang tua. Maka anak kita harus wajib kita didik untuk melakukan sholat yang sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, berakal. Kita orang yang berakal sehat, yang berakal akmal, berakal yang sempurna. Nah, kita diwajibkan untuk sholat. Nah, orang yang nggak berakal nggak wajib sholat. Kayak orang gila. Orang gila nggak wajib sholat. Mau nggak sholat? Ya gila. Ya kalau nggak sholat ya gila. Nggak ada lagi udah. Tuh, ya. Jadi kalau nggak mau sholat kita jadi orang gila. Itu. Adapun hakikat, nah melari hakikat. Adapun hakikat sembahyang itu 4 perkara. Pertama, masuk serta berilmu, penting. Artinya masuk, sholat itu udah waktu baru sholat. Sholat fardu. Jangan belum masuk waktu udah sholat, nggak sah. Ini merupakan buat kita ini termasuk dikatakan hakikat dalam sholat. Masuk waktu serta berilmu, yakni mengetahui yang disembah. Siapa yang disembah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mengetahui syarat dan rukunnya dan yang membatalkannya, harus tahu. Itu sholat, ya. Nah, kalau disembarangin sholat artinya enggak sah. Yang pertama, syaratnya harus kita terapkan berwudu. Yang kedua, kita berpakaian yang suci, tempat pun harus suci, segala-galanya suci yang kita buat sholat.
Maka di sini harus kita kenal yang kita sembah itu. Jadi qalal ulama mengatakan la tasihul ibadati illa bi ma'rifatil ma'bud. Yakni tiada sah ibadah melainkan ya dengan melaksanakannya yang disembahnya. Maksudnya mengenalnya yang disembah. Ya, yakni tiada sah ibadah melainkan dengan mengenal yang disembah, yaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita kenal itu ya, dari sifat-sifatnya. Itu yang dikatakan sifat wujud, qidam, baqa, muhalifatul lil hawadits dan seterusnya. Itu sifat-sifat Allah. Ya. Jadi sholat ini enggak bisa disembarangin. Dan yang kedua ialah berdiri serta ta'zim. Artinya berdirinya kita itu untuk membesarkan Allah, mengagungkan Allah, ya, mengagungkan Allah. Artinya mengagungkan Allah dan juga membesarkan yang diperintahkan atas kita atau yang suruh Allah itu. Tuh, ya. Ini ketentuan dalam kata hakikat, ya. Demikianlah hakikat dalam kata ibadah sholat. Sholat ini termasuk kategori harus ma'rifah kepada Allah. Dan juga baginda Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya yang berbunyi ahibbullaha lima yagdukum min ni'matihi wa ahibbuni yuhibbullahu. Artinya kasih oleh kamu akan Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta oleh kamu akan Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah itu memberi makan akan kamu dari beberapa nikmat. Artinya Allah yang memberikan kita makan, yang memberikan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, itu artinya diutamakan makan, ya. Di sini beberapa nikmat. Dan kasih oleh kamu akan daku, ya, niscaya Allah akan kasih akan kamu. Kata baginda, barang siapa yang cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dia termasuk cinta kepada Allah. Kalau kita cinta kepada baginda Rasul, itulah kita termasuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita cinta Rasulullah, berarti kita cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan radhiyallahu an, beliau mengatakan man jaqa fi khalisi mahabbatillahi azza wa jalla mana'ahu dzalika min talabid dunya wa awhashahu min jami'il bashari. Artinya barang siapa merasa daripada khalis cinta akan Allah, khalis kasih akan Allah Ta'ala azza wa jalla, niscaya menegahkan akan dia oleh yang demikian itu daripada menuntut dunia dan meliarkan ia akan dia daripada segala manusia. Artinya orang yang ikhlas, yang ridho, cinta kepada baginda, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya itu dia tidak menuntut akan dunia. Orang yang hubud dunia termasuk orang yang melupakan Allah. Orang yang cinta Allah, dia bukan melupakan dunia, tetap berada di dunia, harus ada urusan dengan dunia. Ya kalau kita nggak ada duit, nggak bisa makan, misalnya, ya seperti itu. Ya kita harus ikhtiar segala hal. Inilah yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Inilah sekilas bacaan kita, kajian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين Astaghfirullahaladzim lakal hamdu ya Allah ya Karim ya Rabbi ya Maulana ya Ma'bud Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tundina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ya Allah indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati min hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamah wa sab'il masani an taftaha lana bi kulli khair wa an tatafaddala bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana wa mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfadhana fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ashabina wa amwalina wa ahbabina min kulli mikhnati wa bu'si wa dain an kulli khair wa mu'tiya kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh